Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat antusias untuk bertemu Anda hari ini. Perkenalkan, saya Andi Lili Nur Alfia Darasti sebagai seorang HR dari PT Ali Education, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang edukasi. Yang mana pada saat ini kami menghadapi kebutuhan mendesak untuk merekrut karyawan yang memiliki kemampuan dalam menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Anda sebagai pelamar di PT Ali Education. Sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin Anda bisa memperkenalkan diri Anda dulu terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bulkis Kabil, biasa dipanggil Bulkis. Saat ini saya tinggal di Blok M Minasaupa dan pekerjaan saya sehari-hari sebagai konten kreator. Terima kasih. Baik, salam kenal ya Kak Bulgia. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana perjalanannya Anda tadi waktu ke sini? Apakah Iya. terkendala macet atau? Iya, trafiknya lumayan padat, tapi alhamdulillah sesuai dengan janji tepat waktu ya Bu. Baik, di sini Kak Bulgia melamar sebagai posisi admin media sosial ya. Sebelumnya, apa alasan Kakak Bulgia memilih pekerjaan ini? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pekerjaan saya saat ini adalah konten kreator lepas. Dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan Ibu, olehnya itu saya tertarik karena dengan kemampuan yang saya miliki, saya rasa saya dapat menempati apa yang sedang perusahaan Ibu cari. Lalu apa alasan Anda memilih PT Ali Education? Baik, saya sudah melakukan riset terkait dengan perusahaan Ibu dan saya rasa dari riset itu saya sudah pertimbangkan dan saya yakin perusahaan Ibu dapat melihat kemampuan yang saya miliki. Lalu jika Anda nanti diterima di PT Ali Education, berapa target gaji yang Anda inginkan? Baik, terima kasih Ibu atas penawarannya. Namun berbicara mengenai nominal, saya rasa perusahaan Ibu, bahkan Ibu sendiri dapat menentukan dengan melihat apa yang sudah saya kerjakan nanti apabila saya diterima. Boleh Anda ceritakan tentang pengalaman Anda mengenai situasi di mana Anda berada di posisi harus menyelesaikan suatu tugas, tetapi terdapat tugas lain yang harus selesai dengan tenggat waktu yang saling bersinggungan. Baik, terima kasih Ibu. Saya menjawab pertanyaannya terkait dengan konten-konten. Ya, tentunya ada beberapa waktu kami dituntut untuk menyelesaikan konten satu dengan konten lainnya, dan itu sering terjadi. Dan belakangan ini saya sering mendapati keluhan-keluhan dari pihak-pihak yang menunggu konten tersebut, tapi alhamdulillah saya sudah dapat mengatasi dengan beberapa langkah yang sudah saya tempuh. Bagaimana Anda memprioritaskan antara tugas tersebut dengan tenggat waktu yang sangat bersinggungan agar tidak ada keterlambatan atau gangguan? Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya karena saya bekerja dengan tenggat waktu yang tidak ada patokan, makanya banyak keluhan-keluhan yang masuk. Namun setelah itu saya mencoba memperbaiki dan meriset apa saja yang harus saya lakukan agar konten-konten tersebut tidak bersinggungan dan bisa terupload dengan tepat waktu dengan membuat schedule map. Lalu bagaimana Anda memprioritaskan tugas tersebut di antara? Baik, tentunya saya melakukan analis terlebih dahulu konten mana atau apa yang paling utama diupload. Kemudian setelah menganalisis, saya akan membuat kontennya. Setelah melakukan pembuatan konten, barulah saya upload sesuai dengan schedule map yang sudah saya lakukan. Bagaimana Anda menjaga produktivitas dan fokus Anda jika pada saat dihadapkan pada situasi tersebut? Baik,
Hal yang pertama saya lakukan, Bu, adalah membuat diri saya nyaman terlebih dahulu. Entah saya keluar merefreshing otak saya dengan melakukan hal yang saya senangi atau beristirahat dengan cukup. Kemudian melanjutkan kembali bekerja dan menyelesaikan. Tadi Anda bilang memberikan waktu istirahat. Kan di sini posisinya dalam keadaan waktu yang mepet. Iya, baik. Terkait dengan waktu tenggang atau deadline tugas, apapun berapapun lamanya deadline tugas itu saya kerjakan, tetap saya mengutamakan diri saya terlebih dahulu. Entah itu beristirahat dengan mengukur waktu beberapa menit atau beberapa jam. Karena apabila diri saya bekerja dengan tidak nyaman, maka saya yakin akan membutuhkan lebih lama lagi waktu untuk menyelesaikan tugas saya. Oke. Berbicara mengenai manajemen waktu, apa strategi Anda dalam memastikan bahwa Anda memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas tersebut? Baik, yang pertama saya lakukan dan saya patok adalah schedule map saya. Saya sudah membuat schedule map. Kemudian apabila ada yang tidak sesuai, maka saya biasanya membuat alarm untuk mengingatkan schedule map saya itu bisa dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Apabila ada waktu break yang secara mendadak saya lakukan untuk diri saya, maka setidaknya tugas-tugas yang seharusnya saya kerjakan pada waktu itu di waktu selanjutnya harus selesai bersamaan dengan tugas di waktu itu. Bagaimana hasil yang Anda capai dalam memaksimalkan manajemen waktu tersebut dalam menyelesaikan tugas yang bersinggungan tersebut? Baik, dengan adanya schedule map saya merasakan dampak yang sangat baik terkait dengan diri saya sendiri dan pekerjaan saya. Dan dari situlah saya mengerti bahwa memang evaluasi pengerjaan tugas-tugas dari konten itu tergantung pada schedule map yang sudah dikerjakan. Boleh Anda ceritakan tentang pengalaman Anda yang pernah Anda alami ketika dihadapkan pada situasi di mana Anda menghadapi hambatan atau tantangan yang memerlukan kreativitas Anda? Baik, untuk ide ataupun kreativitas sendiri ini kadangkala memang kita dihadapkan di waktu yang sangat sumpek, artinya tidak bisa melahirkan ide-ide kreatif. Nah, olehnya itu kembali lagi membuat diri saya nyaman terlebih dahulu dengan keluar ataupun beristirahat dengan cukup. Setelah itu saya yakin dengan posisi atau keadaan tubuh dengan yang nyaman, saya sudah bisa menciptakan ide-ide kreatif lainnya dan tidak keluar dari apa yang diinginkan customer atau konten-konten saya sebelumnya. Lalu, apa tugas atau target kreatif yang sedang Anda kerjakan saat itu? Bagaimana hambatan tersebut memengaruhi kemampuan Anda untuk mencapai tujuan tersebut? Baik, salah satu contoh tugas yang saya kerjakan pada saat saya mengalami hal yang demikian adalah saya dituntut untuk membuat rilis flyer, dan di sisi lain saya juga dituntut untuk membuat rilis video dari konten yang sama namun ide yang berbeda. Jadi pada saat itu saya meninggalkan tugas itu terlebih dahulu dengan membuat diri saya nyaman untuk beristirahat, dan kemudian karena deadline-nya sudah sangat dekat waktu itu, maka di waktu yang seharusnya flyer itu sudah selesai, maka saya harus selesaikan pada saat di waktu saya membuat video, di waktu saya membuat video. Jadi dua konten tersebut saya buat secara bersamaan, dan secara tidak langsung saya memaksakan diri saya di waktu itu karena saya sudah menggunakan waktu yang sudah saya tentukan sendiri. Berdasarkan dari pengalaman Anda,
bagaimana Anda menjaga motivasi dan semangat Anda pada saat menghadapi situasi tersebut? Lalu bagaimana sebagaimana diketahui bersama bahwa peran sosial media spesialis itu harus tetap menjaga dan menghasilkan kreativitasnya. Baik, hal yang sering saya lakukan adalah mencari orang-orang yang dapat memberikan saya energi baik, energi positif yang seringkali ada di samping saya, ya otomatis orang tua saya, adik saya, dan satu circle yang isinya beberapa kepala, namun selalu memberikan energi baik kepada saya. Dan setelah berkumpul ataupun mendapatkan energi baik melalui telepon atau tidak langsung, saya merasa saya sudah bisa memberikan diri saya semangat lagi untuk kembali ke laptop atau meja kerja saya. Bagaimana Anda merespon hambatan tersebut untuk memulihkan atau memaksimalkan kreativitas Anda? Dan apakah langkah-langkah yang Anda ambil untuk mengatasi situasi tersebut? Saya merespon, sebenarnya saya adalah orang yang cukup kemudian untuk merespon hal-hal tersebut, terkadang di luar kendali saya. Namun langkah apa yang saya lakukan, kembali lagi saya membuat diri saya nyaman dengan meninggalkan pekerjaan saya terlebih dahulu, mencari energi baik, energi positif dari orang-orang sekitar saya, ataupun keluar sejenak memberikan diri saya apa yang diinginkan di saat itu. Entah mungkin diri saya butuhkan minuman atau makanan yang manis untuk mengembalikan mood saya. Itu tadi sudah masuk dari hasil dari langkah-langkah yang Anda ambil ya? Iya. Apakah apa yang Anda hasilkan dalam memulihkan kreativitas Anda tersebut dan mencapai target kreativitas yang Anda inginkan? Itu sudah masuk ya? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Anda bisa menceritakan pengalaman Anda ketika menganalisis tren dan kenaikan engagement di media sosial yang Anda kelola sebelumnya? Baik, saya menceritakan pada saat saya menganalisis satu aplikasi. Aplikasi ini bisa kita sebut namanya ya Bu, kita sebutnya TikTok, karena tren saat ini sedang ramai-ramainya yaitu FYP. Semua berburu agar kontennya bisa FYP, dan pada saat saya melakukan analisis di aplikasi tersebut, kesulitan saya adalah pada saat ingin menjalankan konten sebuah perusahaan ataupun konten customer tidak sesuai dengan isu yang ada di TikTok tersebut. Karena saya menganalisis TikTok akan memberikan FYP atau dampak besar kepada kontennya apabila isunya mengikut di FYP yang saat itu atau di waktu itu sedang naik. Lalu, apa tugas atau tanggung jawab khusus yang Anda ambani terkait dengan analisis tren dan kenaikan engagement di media sosial tersebut? Baik, tugas berbicara dengan analisis engagement ini lumayan berat bagi kami konten kreator yang ingin memulai menaikkan konten di satu aplikasi itu, terutamanya di TikTok. Dan saya menganalisis bahwa tentunya harus mengikut isu-isu dan apa yang ada di perusahaan tersebut atau konsumen saya harus mengadaptasi apa yang ada di isu-isu tersebut. Apakah ada alat atau metode yang Anda gunakan dalam mengumpulkan data dan menganalisis tren di platform media sosial, misalnya Google Analysis yang dapat melacak konversi, bounce rate, atau durasi kunjungan. Ada juga disebut dengan Hootsuite yang bisa mengukur kinerja kampanye di berbagai platform media sosial. Dan ada juga namanya Google Trends yang dapat melihat tren pencarian Google. Lalu pertanyaannya, apakah Anda memiliki suatu alat atau metode dalam menganalisis tren yang ada di Indonesia ini? Baik,
Sejauh ini untuk dari pribadi saya sendiri, saya masih sering menggunakan analisis Google dan Trends Google. Itu sangat membantu pekerjaan saya untuk mengetahui apa yang sedang berada di isu aplikasi tersebut, agar saya dapat mengadaptasinya untuk dituangkan di konten-konten saya. Namun untuk data tersendiri atau aplikasi tersendiri, sejauh ini saya masih mengandalkan dua analisis tersebut dari Google. Bagaimana Anda mengambil langkah-langkah konkret untuk menganalisis tren dan kenaikan engagement di media sosial tersebut? Bisakah Anda merincikan metode dan strategi yang Anda gunakan? Iya, baik. Karena saya tadi menyampaikan bahwa yang saya gunakan adalah Google Analytics dan Google Trends, maka yang pertama saya lakukan adalah melakukan research terlebih dahulu apa yang sedang naik. Baik, karena kalau kita mengukur isu di beberapa sosial media, antara TikTok dan Instagram terkadang berbeda. Maka yang pertama adalah analisis isu di beberapa akun yang sedang saya jalankan. Yang kemudian saya kembalikan ke kebutuhan konsumen atau perusahaan yang sedang saya ingin buatkan konten. Dan yang ketiga, melihat analisis Google dan Trends Google untuk menyesuaikan antara konten perusahaan atau konsumen saya dan isu yang ada di dalam analisis dan Trends Google tersebut. Dan setelah itu barulah saya mencoba merealisasikan apa yang sudah saya targetkan. Seperti yang diketahui juga lagi bersama, bahwa sebagai media spesialis itu biasa mempunyai tim. Bagaimana proses kerja dan kerjasama Anda dengan tim Anda dalam memanfaatkan hasil analisis tren dan pengambilan keputusan yang cukup luas? Ya, untuk tim tersendiri, berdasarkan pengalaman saya, biasanya saya menggunakan 3-4 orang dalam satu tim, dan termasuk saya. Jadi dari beberapa kepala tersebut saya berbagi tugas. Ada yang melakukan analisis di akun A, B, dan C, dan ada yang melakukan analisis isu yang sedang naik di akun-akun tersebut. Setelahnya beberapa kepala yang tertinggal adalah memikirkan ide apa yang ingin dinaikkan dan dialihkan ke konten untuk mengangkat konsumen atau perusahaan yang sedang kita jalankan. Oke. Berdasarkan proses kerjasama tim Anda, apa hasil dari tindakan yang Anda lakukan dalam menganalisis tren dalam meningkatkan engagement? Ya, kerjasama dalam suatu tim itu sangat menentukan hasilnya. Jadi saya sangat mengutamakan kenyamanan dari tim saya, karena dari kenyamanan tersebut akan melahirkan hasil yang baik. Jadi sampai saat ini apabila saya bekerja dengan beberapa kepala di tim saya, selalu menghasilkan hal-hal yang baik karena saya tidak pernah memberikan ketidaknyamanan bekerja dengan orang-orang tersebut. Selanjutnya, bolehkah Anda menceritakan pengalaman Anda berdasarkan kemampuan komunikasi yang Anda miliki pada situasi di mana Anda dihadapkan pada suatu konflik yang tidak diinginkan, sebagai contoh komentar atau respon yang kontroversial sehingga mengakibatkan perdebatan di media sosial yang Anda kelola? Baik, saya pernah mendapatkan satu permasalahan di salah satu akun sosial media yang sebelumnya saya tangani. Yang pertama yang saya lakukan adalah menganalisis permasalahan dari si pihak yang melakukan komentar tersebut. Setelah melakukan analisis, saya mencoba melakukan permintaan maaf terlebih dahulu dengan mengontak akun tersebut. Setelah itu saya mencoba memberikan pemahaman apa yang sebenarnya ada dalam konten tersebut.
saya tidak sering melakukan kontak dengan menjawab komentar secara langsung, namun lebih sering menghubungi by direct message. Dengan kemampuan komunikasi yang Anda miliki, apa yang Anda lakukan pada situasi kontroversial dari followers atau pengikut semakin memanas hingga mengakibatkan pelanggaran atau pelanggaran aturan pada platform media sosial? Iya, sebagai spesialis analis sosial media, kita dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan nyaman. Olehnya itu, dengan naiknya isu-isu yang mereka komentar, saya selalu mencoba mengajak untuk berdiskusi. Dengan jalan itu satu-satunya untuk meredam hal-hal kontroversial itu. Tadi kakak sudah menjelaskan dengan melalui kontak secara langsung. Bagaimana Anda dengan kontak tersebut, bagaimana Anda memahami audiens target pada media sosial agar konten selalu bersifat positif dengan pendekatan komunikasi yang Anda miliki? Ya, biasanya kami itulah pentingnya sebelumnya ada tim yang melakukan analisis dari konten-konten yang sudah kita buat. Bukan hanya menganalisis sebelum membuat, tapi yang paling penting adalah analisis setelah membuat, karena dari situlah kita dapat mengevaluasi baik cara kita melakukan menciptakan ide dan menciptakan konten, kemudian dapat melakukan evaluasi dari hasilnya. Jadi saya rasa dengan langkah-langkah tersebutlah ya menjadi pokok utama dari majunya sebuah kerjasama. Bagaimana Anda merespon komentar kontroversial tersebut dan apa langkah-langkah yang konkret yang Anda ambil untuk mengatasi konflik tersebut? Bagaimana Anda berkomunikasi dengan pihak yang terlibat? Ya. Langkah yang pertama tentunya tidak terpancing dari komentarnya sebagai pengguna sosial media tentunya. Apalagi kita bergerak di perusahaan besar, itu sangat tidak dianjurkan. Dan yang kedua, melakukan hasil analisis tersebut kita tuangkan kembali ke berbagai konten yang lebih menarik. Saya rasa seperti itu. Apa yang terjadi setelah Anda melakukan tindakan tersebut? Apakah konflik mereda atau situasinya membaik? Dan bagaimana Anda mengevaluasi keberhasilan dari tindakan tersebut? Ya, tentunya dari hasil analisis itu bisa diukur bahwa dengan langkah-langkah yang saya dan tim saya lakukan itu berhasil. Karena pada zaman sekarang kita ketahui semakin kita terpancing, maka semakin banyak pula komentar-komentar yang muncul. Maka dengan tidak terpancing melakukan jawaban atau komentar secara langsung di konten tersebut, namun by direct message, maka saya rasa itu dapat mengukur tingkat keberhasilan meredam apa yang sedang kontroversial. Berbicara tentang mengukur, bagaimana Anda mengukur tingkat keterlibatan engagement, misalnya like, comment, share, keletautan ataupun pesan langsung, dan apa yang Anda lakukan untuk meningkatkannya? Baik, kembali lagi, setelah melakukan upload sosial media, tentunya analisis data-data dari beberapa akun tersebutlah yang menentukan keberhasilannya. Dan mohon maaf tadi lanjutan pertanyaannya yang kedua. Bagaimana Anda melakukan mengukur tingkat tersebut supaya hal yang tersebut dan itu meningkat. Baik, yang pertama tadi dari analisisnya, kemudian untuk meningkatkan apa yang sudah ada dan apa yang perlu diperbaiki, tentunya
menciptakan ide dan ide-ide yang baru lagi, agar audiens tidak bosan dengan hal yang sama yang selalu diulang secara berkala. Selanjutnya, bisakah Anda menceritakan pengalaman Anda ketika dihadapkan pada situasi di mana Anda harus memanfaatkan peluang untuk mempromosikan merek atau brand dengan cepat dan efektif, sehingga mendapatkan tanggapan cepat seperti tren viral yang Anda tadi katakan? Baik, tentunya ini merupakan kesempatan besar bagi saya. Saya dengan kemampuan yang saya miliki, saya akan menuangkan dengan konten yang tidak sama sekali pernah ada pada konten-konten yang saya buat sebelumnya. Dengan hal yang baru di konten tersebut, saya yakin dapat menarik perhatian audiensi yang ada saat itu. Berdasarkan pengalaman Anda tersebut, apa saja strategi yang Anda terapkan untuk membangun atau meningkatkan brand awareness melalui platform media sosial berdasarkan peluang yang Anda manfaatkan tersebut? Baik, untuk branding tentunya ini sangat penting, baik bagi saya sendiri selaku yang melakukan analisisnya ataupun pembuat kontennya, apalagi untuk perusahaan saya. Jadi saya akan menjaga isu yang ada di perusahaan saya terlebih dahulu, untuk menjaga branding tersebut, yang kemudian saya akan selalu tuangkan di berbagai konten yang saya buat untuk menjaga branding perusahaan saya dan branding konten saya. Lalu bagaimana Anda memastikan konsistensi merek atau brand dalam pembuatan pesan atau promosi dalam situasi darurat atau peluang yang muncul secara cepat? Bisakah Anda memberikan jenis konten atau postingan yang paling efektif untuk memanfaatkan peluang promosi dengan cepat di media sosial? Baik, kalau saya diberikan kesempatan saat ini, saya akan membuat satu konten video dengan durasi 30 detik yang menuangkan isi pokok perusahaan saya dan isu apa yang akan dinaikkan, dengan memberikan tentunya tampilan-tampilan menarik yang tidak membosankan. Berdasarkan yang Anda tadi katakan, bagaimana Anda memastikan konsistensi merek atau brand dalam perusahaan dalam membuat pesan atau promosi dalam situasi tersebut? Contohnya pada situasi darurat. Baik, tentunya ini sangat perlu mengambil keputusan secara langsung dengan si pemilik perusahaan. Yang pertama itu dengan izin pemilik dan konten yang sudah saya berikan, saya menyusun kerangka kerja dari permohonan sebelumnya untuk dituangkan di konten dengan deadline yang sangat cepat itu. Berdasarkan pengalaman Anda sebelumnya terkait tersebut, bagaimana hasil yang Anda capai dalam menerapkan strategi dalam meningkatkan brand awareness dalam media sosial yang Anda kelola? Baik, menjaga brand tentunya akan memberikan hasil yang baik, dan ini bukan berlaku bagi saya atau tim saya, namun kembali ke perusahaan atau konsumen yang sedang saya pegang. Lalu bagaimana hasilnya? Untuk hasilnya, terkadang perusahaan mendapatkan impact yang besar, baik kebutuhan baik dari kebutuhannya selaku pengguna jasa atau yang memberikan jasa, ataupun menarik lebih banyak perhatian untuk lebih banyak lagi digunakan selaku pemberi jasa.
Oke Kakak Bulgia, pertanyaannya semua sudah terjawab semua, dan saya menghargai waktu dan perhatiannya Anda dalam menjawab semua pertanyaan. Saya sangat terkesan dengan baik. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas wawasan dan informasi yang sangat berharga yang telah Anda berikan atau bagikan kepada saya. Saya sangat terkesan dengan keterampilan dan pengalaman yang Kakak tuturkan. Saya akan segera menghubungi Anda lagi untuk memberikan update lebih lanjut tentang hasil seleksi ini kurang lebih dari 7 hari ke depan. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.